Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin. Wa huwal qailu aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekalipun tadi menjelang maghrib suasananya sedikit agak menantang karena turun hujan, tapi alhamdulillah wa syukurillah, ya, hujan itu tidak menjadi soal karena kita selalu yakin bahwa hujan itu juga bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Insyaallah pengajian kita pada malam ini adalah pengajian tafsir, dan yang kita akan baca adalah surah An-Nasr. Jadi kita mulai dari belakang lagi. Kita fokus pada juz yang ke-30 atau juz ammah. Ya. Yang kita akan baca adalah tafsirnya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, surah An-Nasr ini disepakati oleh para ulama kita bahwa ini surah diturunkan oleh Allah di Madinah, ya, atau digolongkan sebagai surah Madaniyah. Kan sebelum-sebelumnya kita menjelaskan ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Itu disepakati ulama bil ijma' bahwa surah An-Nasr itu turun ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ya, surah ini juga oleh sebagian ulama kita dinamai dengan surah At-Tawdi', Al-Wada'. Ya, Tawdi'. Ya, nanti apa yang dimaksud dengan Tawdi'? Ya. Ya, karena sesungguhnya surah ini ketika turun itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, ternyata Umar itu penasaran kenapa sampai surah ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Dia pengen tahu di balik turunnya ayat ini atau surah ini. Sehingga Umar bin Khattab itu mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat Nabi, ya, di suatu tempat, lalu kemudian dia menanyai satu persatu tentang rahasia di balik turunnya surah ini. Ya. Yang menjadi menarik adalah karena yang dikumpulkan oleh Umar itu adalah para senior-senior, para orang tua, para tokoh, sahabat-sahabat. Ada seorang anak yang masih muda, masih sangat kecil, itu juga diikutkan oleh Umar bin Khattab. Siapa itu? Adalah sahabat Nabi
Abdullah ibnu Abbas. Ya, jadi Abdullah ibnu Abbas itu juga diikutkan. Ya, singkat ceritanya, ketika sudah berkumpul di tempat yang dimaksud, seakan-akan sahabat-sahabat itu yang dikumpulkan oleh Umar itu protes. Dia mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kenapa anak kecil ini juga diikutkan? Manakala sang anak becu dipacue?" Ya, di antara mereka mengatakan, "Walana auladun mithluh." Ya, kami pun juga punya anak seperti dia. Seandainya maka dia disengi wadiki pacue anak pacue mana tu dia anak tak. Ya, tapi Umar itu ya artinya dalam hatinya minta matu. Ya. Mulailah Umar bin Khattab itu bertanya kepada para sahabat yang hadir itu bahwa surah ini turun kepada Nabi, sebenarnya apa hikmah di balik turunnya itu? Ya. Idza jaa nasrullah. Ya, kalau diartikan, diterjemahkan secara sederhana adalah ketika pertolongan Allah itu sudah datang. Ya, pertolongan Allah itu telah datang kepadamu Muhammad. Ya, wal fatah, dan juga kemenangan telah diberikan oleh Allah kepadamu Muhammad. Wa ra'aitan nas, lalu kemudian engkau Muhammad melihat ya orang-orang yang ada di Madinah atau semua yang ada di sekitarmu, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya, fasabbih bihamdi rabbika, maka agungkanlah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wastaghfiruhu, dan meminta ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sungguhnya Allah itu adalah Maha penerima taubat. Jadi Umar itu tadi bertanya kepada para senior-senior itu, apa di balik itu? Berkomentarlah para sahabat yang dikumpulkan, mereka mengatakan bahwa sebenarnya ayat ini turun itu sebagai pertanda bahwa Rasulullah itu sudah diberikan kemenangan oleh Allah. Ya, artinya dakwahnya itu sudah hasilnya adalah kemenangan. Nah, karena kita ini orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi sudah menang, kita sudah menang orang-orang Islam, kita harus memuji Allah, menggagungkan Allah. Ya, itu satu persatu ditanya seperti itu. Nah, tapi ternyata Umar itu seakan-akan belum merasa puas. Ya, belum menemukan apa yang dia inginkan. Sehingga kemudian Ibnu Abbas yang masih sangat kecil waktu itu, masih sangat muda umurnya, itu juga ditanya oleh Umar bin Khattab. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Bagaimana kamu Abdullah bin Abbas? Apakah pendapatmu sama dengan senior-senior para sahabat yang ini?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak. Kalau saya punya pendapat sendiri, saya ada firasat," kata Abdullah bin Abbas. Umar itu penasaran, apa itu? Ya, jadi Ibnu Abbas itu mengatakan, ini sesungguhnya ayat turun kepada Nabi sebagai penjelasan kepada Nabi bahwa Nabi itu sudah berhasil di dalam mendakwahkan Islam. Itu artinya Nabi kalau sudah berhasil, sudah sampai pada puncak kemenangan, maka Nabi itu berarti tidak lama lagi pensiun. Gitu. Artinya kalau Nabi itu sudah tidak perlu lagi berdakwah setelah itu karena sudah sampai kepada puncak kemenangan dakwahnya, maka berarti Nabi itu tidak lama lagi hidupnya. Itu sebagai isyarat bahwa Nabi ketika ayat ini turun tidak lama lagi bersama dengan kita. Nabi sebentar lagi akan meninggalkan kita untuk selamanya.
Nah, itu firasatnya Ibnu Abbas. Dan ternyata memang ayat ini sebagai isyarat bahwa ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lama lagi. Ya. Jadi dena metana turungi ayahe mati itu ngin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang ini sebagai pertanda bahwa ayat ini kemenangan sudah diberikan oleh Allah pada Nabi, pertolongan telah diberikan oleh Allah pada Nabi. Apalagi? Jadi proses dakwah yang mesti disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, pada para sahabat, itu sudah selesai. Maka karena itu Nabi akan pensiun, akan segera meninggalkan dunia ini. Itulah yang terjadi. Itu sekilas tentang makna dibalik turunnya surah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini juga menurut Ibnu Abbas bahwa inilah surah yang turun secara serentak, dianggap sebagai surah yang terakhir turun secara keseluruhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang dalam ilmu tafsir atau ulumul Quran itu banyak pendapat-pendapat. Ayat yang paling terakhir turun itu apa? Ya, ada yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Yang mengatakan demikian, tapi itu ayat. Kalau surah yang terakhir turun itu adalah surah An-Nasr seperti ya dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Tapi tentu bukan ini pendapat yang terakhir, tapi ada pendapat yang lain. Yang pada intinya tadi seperti itu penjelasannya. An-Nasr itu di dalam bahasa Arab bisa berarti al-aun. Al-aun itu artinya perlindungan. Al-aun itu juga artinya pertolongan. Ya. Ya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih mengatakan, ya, Inna Allaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ya, sungguhnya Allah itu selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang lain. Jadi kalau kita orang-orang Islam, sesama orang Islam saling tolong menolong, saling melindungi antara satu dengan yang lain, maka Allah pun juga akan melindungi kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian selain daripada itu ada juga beberapa penafsiran tentang turunnya ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan An-Nasr itu kemenangan itu apa-apa saja. Ya. Di sini disebutkan oleh guru kita Imam Al-Qurtubi bahwa wafatul madaini wal qusur. Ya. Di antara bentuk kemenangan yang diberikan oleh Allah itu kepada Nabi, di antaranya adalah fathu al-madain. Ya, adanya Islam itu semakin wilayah kekuasaannya tambah luas. Jadi ada ekspansi, bahwa Islam itu tadinya ya didakwakan di Madinah dan di Mekah, tapi ternyata Islam itu sudah bisa menembus ya Jazirah Arabia, ya sampai ke Syam, bahkan tembus nanti juga sampai ke Eropa. Ya, bisa dibayangkan Islam itu Bapak Ibu sekalian itu kurang lebih 7 abad berkuasa di daratan Eropa, termasuk Spanyol. Ya, Spanyol itu Andalusia. Itu luar biasa. Ya, sekarang Spanyol itu didominasi oleh orang-orang Kristen, tapi dulu pada masa pemerintahan Islam, Spanyol, Cordoba, Andalusia itu
pernah dikuasai oleh orang-orang Islam beratus-ratus tahun lamanya, sampai 700 tahun kurang lebih. Dan itu melahirkan ulama-ulama yang sangat luar biasa, termasuk misalnya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, seorang ulama luar biasa. Ya, itu satu bentuk kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Qusur, ya, termasuk kerajaan-kerajaan yang apa namanya luar biasa itu, yang memerintah juga dikuasai. Ya, seperti kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum Islam datang itu, ya, dua kerajaan yang begitu luar biasa berkuasa, ya, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Dua imperium itu yang sangat luar biasa. Ya, orang-orang Persia itu berkuasa di apa namanya, misalnya sekarang di Rusia, ya, Rusia, Uni Soviet, pecahan-pecahannya itu, ya, itu orang-orang Persia. Sementara orang-orang Romawi itu berkuasa misalnya di daerah Syam, seperti misalnya Mesir pernah dikuasai. Ya, seperti itulah. Tapi pada intinya ketika Islam datang, ya, kedua kerajaan yang besar ini bisa ditundukkan oleh orang-orang Islam, sehingga Islam itu tadi masuk ke daratan Eropa, ya, dan berkuasa kurang lebih 700 tahun itu tadi, 7 abad lamanya. Ya, luar biasa. Ya. Lalu kemudian adapun makna secara singkat, wara'aitan nasa, ya, engkau Muhammad menyaksikan orang-orang itu, yang dimaksud itu bukan hanya orang-orang Arab saja, tapi al-Arab wa ghairahum, ya, termasuk non-Arab juga, mereka sudah banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, kenapa bisa? Ya, karena itu tadi, ya, seperti yang kita pahami kalau kita baca dan kita lirik sejarah, Islam itu, ya, berkuasa itu dengan dakwah, mengajak orang secara batin, mereka mukni', ya, merasa tertarik, ya, akhirnya mereka itu dengan sukarela masuk ke dalam Islam, tidak dengan paksaan. Ya, ada yang mengatakan bahwa Islam itu sempat berkuasa sampai di benua Eropa. Karena itu kekuatan pedang itu kekeliruan yang besar sekali. Islam itu tidak tersebar dengan kekuatan pedang, tidak dengan pemaksaan, tetapi Islam itu tersebar dan orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam karena mereka merasa memang tertarik dengan nilai-nilai Islam yang mereka dapatkan, mereka rasakan. Ya, kan ada tuduhan-tuduhan para orientalis itu, ya, misalnya kalau kita baca ada orientalis seperti siapa namanya, Goldschiher, itu mengatakan bahwa Islam itu berkuasa karena kekuatan pedangnya. Ya, mereka memaksa orang-orang non-Islam itu, ya, hidup atau masuk Islam. Akhirnya mereka itu terpaksa masuk Islam karena mereka masih mau hidup. Mereka tidak pernah paham bahwa Islam itu tidak seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Ya, Allah mengajarkan Nabi, ya, tidak boleh ada paksaan-paksaan begitu. La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan. Ya, jangan kita paksa orang, karena orang yang masuk Islam secara terpaksa nanti Islamnya juga tidak benar. Ya, tapi kuali nama Tuhan mencelingatinna, insya Allah mak barakah itu asal legena. Dan itu sebenarnya, ya, yang terjadi. Ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ay jama'at, faujan, ya, secara berbondong-bondong, secara kolektif, secara
berjamaah. Ya, wadzalika lamma futihat Makkah, itu terjadi setelah pembebasan kota Makkah. Ya, jadi Islam, orang-orang orang-orang Arab dan non-Arab itu mereka berbondong-bondong masuk Islam, terutama ketika setelah pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah itu Bapak Ibu sekalian terjadi pada tahun ke-18 Hijriah. Ya. Jadi setelah bukan 18 Hijriah, 8 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah itu pembebasan kota Makkah. Ya, bisa dibayangkan Nabi dengan beberapa ribu sahabat dari Madinah masuk kota Makkah. Ya, semua orang-orang yang ada di Makkah itu takut. Ya, sampai-sampai di antara mereka itu ada yang mengatakan minna aja nih, nah campuri nih Muhammad ya. Mereka datang dengan ribuan sahabat-sahabatnya, pasti mereka datang untuk membalas dendam. Karena gara-gara kita katanya, sehingga Muhammad dengan sahabatnya orang-orang Islam itu meninggalkan kampung halamannya sampai pindah ke Madinah sana. Sekarang dia sudah punya kekuatan yang luar biasa, datang ke sini dengan campuri nih naseng. Tapi ternyata Nabi itu datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk membebaskan kota Mekkah dari kekufuran, membebaskan kota Mekkah dari kezaliman, yaitulah minal dhulumati ilan nur. Ya, sampai-sampai waktu itu kan seperti Abu Sufyan bin Harb, ya, sahabat Nabi Abu Sufyan itu nanti dia masuk setelah Nabi itu membebaskan kota Mekkah. Ya, ya. Abu Sufyan itu termasuk sahabat yang agak telat masuk dalam Islam. Nanti dia masuk setelah Nabi datang membebaskan kota Mekkah. Bayangkan Nabi ketika datang, dia mengatakan man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Itu dia sampaikan ketika Nabi itu sudah masuk di wilayah pelataran Ka'bah. Dia mengatakan kepada semua penduduk kota Mekkah yang masih musyrik, belum masuk Islam, man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman, tidak akan diganggu, tidak disakiti, tidak diapa-apakan. Wa man dakhala darahu fa huwa amin. Siapa yang masuk di dalam rumahnya sendiri tidak akan diganggu. Jadi Nabi itu sebenarnya datang bukan untuk memaksa mereka. Nabi sekali-kali tidak mengatakan kami sekarang sudah kuat. Dulu memang kamu mengusir kami, tapi kami sudah kuat sekarang. Pokoknya saya kasih pilihan, kode memang muselengnya sesuai, mati kok. Nabi ternyata tidak begitu. Dia hanya mengatakan, ya kami molana diganggu. Masuk di rumahnya Abu Sufyan tidak akan diganggu. Bahkan Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Lo kamana no bebas ko, dai ganggu ko, iko mani bawa, lo ko tama sala jaji ko, dai melo tama sala din na magay, iko mani bawa. Ya, katabayyana ar-rusdu minal ghayy. Ya, kebenaran sudah jelas daripada kebatilan. Fa may yaqub bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisana laha. Jelas. Ia melo matape mau ko iko dai melo ko mani bawa. Begitu caranya Nabi SAW. Dia memaksa. Nabi tidak memaksa. Kalau dipikir iki capui ro, pakai ya memang na biasa pan rasa-rasa kali na pasaka masuk. Ale memang ni tawanan itu surdi. Tapi dia mengatakan Nabi itu saking lembutnya mengatakan yang masuk di rumahnya akan aman, yang masuk ini pokoknya yang tidak tertarik dengan dakwah silakan. Kamu bebas. Apa yang terjadi? Dengan sikapnya Rasulullah yang begitu luar biasa itu, justru mereka itu empati. Ya setoni melolok kali membalas, ternyata dia itu magelok memetuye, akhirnya mereka masuk Islam. Dan di pasir mereka tidak dipaksa, termasuk Abu Sufyan itu masuk Islam. Masuk Islam. Alhamdulillah. Padahal itu Abu Sufyan punggawana kapire isi mata musuh Nabi, tapi diberikan hidayah oleh Allah.
Maka ketika dia masuk Islam, Masya Allah, ya termasuk sahabat yang sangat berjasa di dalam menyebarkan dakwah Islam. Inilah kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian penjelasan secara singkat tentang ayat ini. Ya, kamu bawa isi tongan-tongan cedek sambungannya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau kita salat masuk pajangi, kita diajarkan menurut guru kita Imam Al-Qurtubi banyak bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, seperti itu. Di sini dikatakan idza shallaita fa aktsir min dzalika, kupura kita masuk pajang kita banyak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan karena masih ada yang perlu kita jelaskan dari makna dibalik surah An-Nasr ini. Tapi karena waktu, ya kita seperti biasa, ya kita sisihkan waktu sedikit untuk dialog, ya seperti biasa. Saya persilakan kepada para jamaah, kalau ada yang ingin berkomentar disilahkan, atau mungkin dalam bentuk pertanyaan juga disilahkan. Mudah-mudahan kita bisa jelaskan. Waalaikumsalam. Saya coba apa yang benar-benar seperti itu. Berkata bahwa jika sebuah masjid tidak sudah dia datang misalnya kecil, maka hati-hati. Tapi kalau seperti itu, dan tidak boleh banyak. Dan di sini ada beberapa masjid dengan sehingga sampai di bubur orang-orang mungkin bertanya saya bagaimana kita ini masuk ke masjid karena yang terjadi itu pernah kita alami polisi itu ya sebenarnya dengan saya ya sebenarnya dari masjid masjid itu banyak sekali yang waktu yang berdoa jadi sehingga beberapa sholat maghrib fokus pasti imam yang terjadi itu saya dari apa yang dikatakan Muhammad tidak ada cerita ada sesuatu yang berbakar dan lain. Ini bagaimana kita tidak melakukan presiden masjid? Ya. Ya. Terima kasih. Ini saya kira masukan yang memang sangat penting bagi kita. Ya. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua tentu saja tanggung jawab kita itu disadari atau tidak itu seakan-akan tambah berat memang sebenarnya. Ya, kenapa saya katakan karena coba kalau kita dulu, ya, kalau kita dulu itu, ya, yang namanya membentuk karakter anak itu. Ya sebenarnya dimulai ketika dia masih kecil sebenarnya. Tak dampeng enggak maraja. Anak-anak itu diajarkan etiket, etika itu ketika masih kecil.
Disuruh milau tabe. Kalau kita sudah masuk di perguruan tinggi, mana ada materi bicara ilo tabe kok, dega itu. Kalau sudah di perguruan tinggi, tidak ada itu tabe-tabe itu. Tapi ketika dia kecil, dia pasti akan terbawa sampai dia besar, masuk di perguruan tinggi, sopan sekali itu anaknya. Nah ini memang harus ada pembiasaan. Ini tomatoy alhamdulillah to syukur narikuan kanana loka masjid. Maka deh loka bawa tomi maruka agana digokan. Karena anak-anak itu apalagi sekarang kalau tidak dibiasakan mereka untuk pergi ke masjid, nanti kita khawatir suatu ketika mereka kita suruh dena na melo. Maka dena po biasa ni. Na po biasa. Allah bisa karena biasa. Jadi anak-anak kita, ya orang tua kita maklumi saja. Maka di irona na ikolo kalau kebami marukah. Makume maniharo nasaba pada Tuhan anak. Yang itu dena cocok ko ini tomato macu itu marukah. Ya mencaji anak-anak toki. Tapi memang betuan nero anak-anak ini tono dititai mater maka dapat sama tema marukah. Ya ipak guru teta cicam. Nah kalau di masjid tidak boleh kita terlalu ribu. Tidak apa-apa jika kita apa misalnya tidak apa-apa. Tapi kalau sampai ribu seperti di luar tidak bagus. Nah, nanti juga mereka dengan lembut begitu. Jatah pendidikan guru itu tengulun apa mangatau kasih aga istilahna nasut tomatoero. Kuru sumaga itu matu dena tu na melo kajo na sebab mitau traumai. Mitau ni lo ko masiji pa. Tanana masiji ni ngara ko lo kay. Si matema ni ro ni ngara ka purka di guru at ko lo ko masiji na melo. Jadi itulah yang membuat dia trauma. Ya, artinya ya yang parengan anak dia yang pareng. Nah, tidak boleh ini. Diam saja ini. Tidak apa-apa. Karena mereka toh nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah harapan kita sebagai orang tua mendidik mereka itu dena atau silada. Iya, dena atau silada. Ya, dena atau silada. Jadi anak-anak itu biarkan saja mereka itu. Ya, mereka dibiasakan. Di Arab itu sebenarnya begitu, bagus sekali. Di Arab itu masjid-masjid itu anak-anak, jangankan anak-anak yang masih menetek, ya susu mopi ko dindo dan dipacu masuk aja. Teri-teri koro. Makanya kan Nabi SAW itu, ya kan, ada satu hal yang menarik yang pernah disampaikan oleh Nabi, bahwa seorang imam itu jangan terlalu panjang juga anunya. Apalagi kong kanana misalnya teri-teri aja tosi teri ini anak-anak teku di boko makmuta ai geso topa amma yata sa'alun latu capana wah malampe teri nah persingkat. Dan itu cerita Nabi SAW kumasumpah jangi biasa diendreki leket nako di apona Hasan Husain ya kalau mana meter ruku nabita nasaba isu kok iya deh jadi komentar ni ruku nabita harga suju katoni ruan anak isi mata maka dopol di monre magawa istilah namanya renyara na setega nendreki leke na bapa anak ini naga apa sama tu dia kau jauhin nok matu itu matu Nabi itu begitu ndak jadi ndak dena lu dapat kakek masuk aja nih. Nah itu anak itu kebiasaan. Itu anak-anak itu agi-agi itu lebih gaul. Biasa itu anak kecil kasih biasa masuk aja tuh nasanya lena. Padahal mau pamero tapi masuk aja nih nasanya lena roh. Ya, napa kedo-kedo tuh lima nama kue mak jalo-jalo tuh ke kau masuk aja tuh. Alhamdulillah. Ya, artinya itu ya. Ya, insya Allah masjid itu memang sebenarnya fungsinya di dalam Islam tidak hanya sebagai tempat untuk salat semata, tapi itu juga pembinaan. Ya, Yiros Nabita, ya sahabatnya itu semuanya lahir dari masjid. Ya, makanya menurut Imam Muslim, Rasulullah itu punya sahabat kurang lebih 114.000. Itu semuanya
Betuana ipas sekolah mana ke masjid. Betuana disitulah Nabi mendidik para sahabatnya di masjid itu. Jadi masjid itu adalah, seandainya bisa kita katakan, itulah tempat pendidikan yang paling favorit yang ada di dunia ini. Kalah dengan universitas apa yang ada di Amerika dan yang ada di Amerika di Arab sana, masjid. Ya. Karena itulah fungsi masjid. Jadi anak-anak kita itu memang perlu ada pembiasaan. Dan magaga. Imaklumi manibawang ko, lo kemacule-cule. Insya Allah, de tutu nama cule-cule materu, kematutu matu baca sangedi ko ni setoni buah-buah pasti de tona tu nama ruka. Dan alhamdulillah kalau begitu berarti kita sudah berhasil. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Mengucapkan salam. Ya. Ya. Pada dasarnya kalau kita mengatakan assalamualaikum itu sebenarnya kalimatnya sudah sempurna. Ya, keselamatan atas Anda. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, keselamatan atas Anda dan rahmatnya Allah menyertai Anda. Wa barakatuhu kuitambaisi berarti apa, berkahnya juga diberikan pada Anda. Intinya pemakai assalamualaikum kita sudah terpenuhi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi sudah, wabarakatuh juga. Ya, pemakai beda ke apalana ya. Kalau kita mau bicara dari segi apa namanya pahalanya tidak beda sebenarnya ya, karena itu bukan di ayat, itu hanya ucapan. Seandainya ayat tentu saja bisa dipastikan kalau itu beda, karena setiap huruf itu kata Nabi falahu asyru amsalihha, ya, itu dapat 10 pahala ya. Man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyru amsalihha, ya, diberikan ya 10 pahala. Tapi ini kan bukan ayat. Jadi ada juga kalau di Arab itu dia mengatakan salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Ya. Nah, itu kapan dia kelinga? Tapi itu guru-guru kita itu kadang itu juga yang dipakai. Ya. Ada juga orang pernah saya dengar, tapi ini di kampung kita ini. Ya. Maka dia assalamualaikum wa alainassalam. Maka kawalan itu ye. Assalamualaikum wa alainassalam. Alaina memberi salam nama tu Bali. Ya, assalamualaikum keselamatan atas Anda, wa alainassalam dan atas kami juga keselamatan. Jadi seakan-akan alaina matum birisallah, alaina matum Bali. Ya. Kalau kita banyak begini sebenarnya tidak. Tapi memang itu kalau misalnya kita masuk rumah, ya, kita masuk rumah itu salamnya kita dirubah. Misalnya boleh ki jumpa di sediwa, dek gaga tahu-tahu ku diboleh. Napa dibuka pintu tak maka deki assalamu alaina. Ya, assalamu alaina. Nah sebab maki pak ini pun bola dek gaga tahu ku dilalai. Gitu.
Begitu. Tapi kau kamu tahu, jatuh sebagai assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Tuh, pakai balik. Ya. Maka Allah Ta'ala nanti kepada para calon penduduk surga, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalam surga itu wahai para hambaku dengan selamat dan aman. Ya, jadi itu simbol. Ya. Makanya sebenarnya itu pada Quran yang dibahas itu dialog antara Allah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj. Ya, itu diabadikan dalam tahiyat. Quran ini dirangkai waktu aku di masjid. Nah, bapak kita. At-tahiyatu al-mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi. Ya, semua bentuk pujian, penghormatan, pengagungan lillahi untuk Allah. Itu disampaikan oleh Nabi ketika bertemu dengan Allah. Lalu Allah mengatakan assalamu alaihi lillahi. Lalu kemudian Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Muhammad. Itu pakai balina pengalatan. Karena malaikat tidak sampai di tempat itu, sehingga malaikat hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu disebutkan dalam satu buku, judul bukunya adalah Qissatul Mi'raj. Ya, kisah tentang Mi'rajnya Nabi. Itu dialognya. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Berhubung disinggung sedikit masalah yang saya katakan di sini, yaitu ketika peristiwa Islam itu, ketika Nabi berada dalam Allah, di sini saya masih bingung. Kalau Nabi bertemu langsung dengan Allah, apakah dia berubah cahaya lalu bersuara? Nabi bertemu dengan Allah langsung, apakah berubah cahaya lalu bersuara seperti apa ketika Nabi bertemu dengan Ya. Itu diperdebatkan sebenarnya ulama ya. Ya, jadi ranah itu adalah ranah gaib. Ya, itu ranah gaib yang pada intinya itu diperdebatkan ulama. Ya. Pertama dia mengatakan kalau Nabi itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah itu bukan roh dengan jasad, tapi hanya rohnya saja. Tapi pendapat ada yang mengatakan tidak, memang roh dan jasadnya. Gitu. Nanti maka dzabal fu'adu ma ra'a, itu kan? Apa tumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu diperdebatkan ulama. Apakah Allah itu memang Nabi itu melihat Allah zatnya secara langsung, ataukah ada suara saja yang didengarkan? Allahu a'lamu bissawab. Karena ulama itu dalam persoalan ini itu diperdebatkan, diperselisihkan. Ya. Ya. Yang intinya adalah bahwa Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang waqi'. Artinya itu betul-betul terjadi, bukan cerita bukan cerita hoax. Betul, waqi', itu kenyataan. Tapi apakah betul Allah itu bertemu dengan Nabi, Nabi bertemu dengan Allah, zatnya yang dia lihat, atau bagaimana? Allahu a'lamu bissawab. Ya. Ulama itu ada yang tawakuf istilahnya. Dia tidak berkomentar lagi lebih daripada itu. Saya kira itu barangkali, siapa tahu ibu-ibu kita, saya kasih ibu yang di belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya sering mendengar bahwa jadilah pribadi yang baik atau menjadi pribadi yang sabar. Saya ingin tanyakan kira-kira bagaimana menurut pandangan saya itu yang kita lakukan. Apakah kita selalu menjadi pribadi yang sabar dalam arti kategori yang sedikit luas, atau menjadi pribadi yang baik? Bagaimana kita menggunakan Islam yang kedua adalah kira-kira di dalam pada saat kita bersedekah, apakah dalam sedekah sedekah kepada tapi kalau kita bersedekah tidak perlu mengambilkan bangsa, tapi tidak perlu mengambilkan maksudnya berguna, tetapi semoga tidak berguna untuk mendorong, karena nanti kita tidak menyampaikan untuk mendorong, karena orang yang kita berdiri biasanya itu kita tidak mendorong, kita harus mendorong untuk berdua, tapi seperti kita harus apa itu pernyataan yang harus kita sampaikan. Ya, terima kasih pertanyaan Ibu. Yang pertama, ya ini masalah sedekah. Ya, sebenarnya persoalan sedekah itu apakah mesti diberitahukan ke yang lain atau tidak? Sebenarnya sangat tergantung pada pribadi yang bersangkutan. Artinya begini, kalau seandainya saya bersedekah, tapi memang niat saya semata-mata menyampaikan ke yang lain supaya juga melakukan hal yang sama, saya kira itu persoalan yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang memberi contoh yang baik kepada yang lain, lalu orang itu juga berbuat hal yang sama, maka kita dapat pahala, dia juga dapat pahala gitu. Nah, cuma memang terkadang ya namanya juga manusia, tentu saja selalu ada sifat-sifat yang bisa jadi tidak bisa dikendalikan, ya kan? Ketika dia bersedekah, dia memang rasa-rasanya pengen kalau sedekah itu ditahu sama orang, supaya mungkin ya gimana gitu kan? Nah, itu nanti ada riaknya. Ya, tapi kalau pada intinya yang namanya nikmat, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah memberikan banyak nikmat kepadaku, lalu aku akan mensedekahkan sebagian nikmat yang kau berikan kepadaku. Itu tidak apa-apa sebenarnya. Dalam konsep Al-Quran kan ada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, fahaddits, tidak apa-apa. Di lisan dibicara sedikit. Betulnya dibicara bukan tujuannya untuk makai takak gariya. Dia apa ada iko. Dia bukan. Jadi tidak apa-apa. Jadi itu upama sewe di matu dibicara, tapi tentu dalam konteks tertentu kan. Allah sendiri yang mengajarkan begitu. Ya. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, pribadi yang sabar, pribadi yang baik. Tentu saja sabar dengan baik itu memang harus dipadukan, tidak boleh dipisahkan. Ada orang itu baik tapi belum tentu sabar gitu. Karena sabar itu punya pengertian tersendiri. Ya, sabar itu kata ulama, as-sabru fi ta'atillahi was-sabru ajtinabil ma'asi. Ada sabar demi untuk selalu taat kepada perintah-perintah Allah. Sabar yang kedua adalah untuk menghindari larangan-larangan Allah. Ada orang itu baik sekali, tapi setiap hari melanggar perintah Tuhan. Ya kan? Bekewi ke sini begelok ni rutawi. Mana? Pokoknya luar biasa bagusnya itu orang suka membantu.
Tapi pada waktu yang sama dia sabar. Kenapa? Karena dia tidak mengindahkan larangan-larangan Tuhan. Kung kaduina, dia cerita, lu kemana lu main? Tolok kemana? Padahal mungkin belanjanya itu yang tidak bagus. Itu contoh saja. Saya kira Bapak Ibu itu pasti paham apa yang saya maksud. Ya, jadi kita harus padukan kebaikan dengan kesabaran. Ya, intinya, insya Allah, kalau orang itu sabar, insya Allah itu sudah baik. Tapi kalau hanya baru baik, belum tentu dia sabar. Ya, karena betapa banyak orang itu baik sekali, tapi dalam hal-hal tertentu dia tidak sabar. Dia tidak sabar karena ada perintah Tuhan, tidak sabar karena ada larangan-larangan Tuhan. Tapi dia melek secara sosial istilahnya, saleh secara sosial, ya, tapi tidak saleh secara agama, kira-kira begitu. Kita mau kita padukan, Bu, ya. Ya, menjadi pribadi yang baik, yang sabar, insya Allah itu yang paling bagus. Kasih. Saya kira itu detonaga ke apa? Allahu a'lamu bis-shawab. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita panjang umur, nanti kita lanjutkan pengajian kita pada minggu berikutnya. Dan marilah kita mengakhiri dengan bersama-sama membaca buku kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.